Tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk terus sekalian. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, juga multimedia, semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Ya. Shalom. Ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Salam juga bagi saudara yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Ya. Puji Tuhan saudara sekalian, terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, Roh Kudus memberi kuasa. Apa temanya? Ya, Roh Kudus memberi kuasa. Ini masih dalam perayaan Pentakosta. Ya, minggu lalu kita merayakan Pentakosta, ya, hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Ya. Rasul-rasul dipakai dengan luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Roh Kudus memberi kuasa. Nah, kuasa seperti apa yang Roh Kudus berikan? Nah, ini perlu kita pelajari. Kuasanya itu seperti apa? Tentunya Roh Kudus memberikan kuasa kepada siapa? Kepada yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Kepada murid-muridnya. Ya, untuk apa Roh Kudus memberi kuasa kepada kita? Cuman satu sebenarnya, ya, walaupun ada additional tambahan. Roh Kudus memberi kuasa supaya kita bisa menjadi saksi. Ada yang amin saudara ya. Karena itu inti khotbah saya. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Untuk apa Roh Kudus memberi kuasa? Supaya kita bisa menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi Kristus. Ya, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Makanya kuasa diberikan. Nah, bagaimana kuasa itu bekerja? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana kuasa itu bagaimana kuasa itu ya, bekerja? Kuasa Roh Kudus itu bekerja itu bagaimana? Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, ini cuma satu ayat saudara ya, karena waktu. Nanti setelah ini ada baptisan, saudara nanti bisa saksikan di kolom baptisan GBI Filemon. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua, saudara bisa baca di situ ya. Tetapi kamu, ini perkataan Yesus, ini juga amanat agung. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, dia berikan amanat. Ya, selain di Matius pasal 28, ya, ayat terakhir 19-20, Yesus juga mengatakan ini dicatat oleh tabib Lukas. Ya, Lukas menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan tuh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu turun baru kita akan menerima kuasa. Ya, karena kalau. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus nggak turun, nggak ada kuasa yang kita bisa terima. Karena Roh Kudus yang memberikan. Dan kamu yang punya kuasa itu akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Karena Yesus yang ngomong. Saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana saudara? Itu Pak dekat ujung kulon, ya, sama-sama ujung ya. Ujung bumi itu karena bumi bulat kan nggak ada ujungnya. Kalau kotak ada ujungnya, ada sudutnya. Kalau bumi bulat ujungnya tuh dimanapun kita berdiri ini ujungnya. Karena kan bulat. Saudara berdiri di situ. Kalau saudara di rumah, itu ujungnya juga. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Yang setuju katakan amin. Ya. Roh Kudus yang dijanjikan Kristus sebagai penolong itu ketika dicurahkan dia tinggal menetap untuk selama-lamanya, saudara. Ya. Sebagaimana Yesus janjikan. Ya. Sebelumnya dia berkata di Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia, ya, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus kan penolong, helper, penyembuh. Ya. Nah ini yang lain. Yang sederajat, yang kuasanya sama, ya, itu diminta sama Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Makanya amanat agung itu intinya sama, ada penyertaan Tuhan yang diwakili oleh Roh Kudus. Ya, makanya kalau kita baca amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Kemudian apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu rumusannya GBI. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapak Pendeta Filipus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 20-nya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi menyertai senantiasa. Bukannya hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
nggak ada lagi, nggak ada penyertaan, enggak. Senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu selama-lamanya. Selama-lamanya kita hidup di bumi ini. Selama kita hidup di bumi, Roh Kudus menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. Ketika kita percaya, terima Dia. Supaya kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Jadi roh penolong atau roh penghibur itu akan menyertai orang percaya. Kalau nggak percaya, nggak ada penyertaannya. Makanya saudara harus sadari ini. Ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Nah, bagaimana Roh Kudus itu yang dimeteraikan itu, yang ada dalam diri kita, itu bekerja. Ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama, dia akan turun dari atas. Ya, turunnya dari atas, berarti berasal dari atas. Atas orang percaya. Makanya penting sekali menjadi orang percaya. Orang Kristen itu, saudara sekalian, Kristianos. Dari kata Kristos. Artinya yang diurapi. Itu penting, saudara sekalian. Makanya syarat baptis itu cuma percaya. Nah tujuannya, Roh Kudus dicurahkan, memberi kuasa, tujuannya supaya menjadi saksi. Saksi kemarin, beberapa minggu lalu, ya, itu bukan hanya berkata-kata, tetapi juga melalui kehidupan kita. Jadi melalui sikap, perbuatan, tindak tanduk, karakter kita. Makanya saksi yang efektif itu harus serupa dengan Kristus. Yang menjadi saksi itu harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu tidak mudah. Karena apa? Butuh pemuridan. Harus dimuridkan. Nggak bisa enggak. Makanya orang percaya harus ibadah. Melalui ibadah kita diajar oleh firman. Diajar firman oleh Pak Gembala, oleh pendeta. Nah, itu belajar sebagai proses pemuridan. Jangan habis dibaptis, kemudian nggak ke gereja lagi. Harus terus-menerus ya, untuk dimuridkan. Nah, sasarannya, tadi caranya turun dari atas, ya, tujuannya supaya kuasa itu diberikan supaya bisa menjadi saksi yang efektif. Ya, saksi yang efektif itu ketika kita punya kuasa, kita berubah, kita menjadi saksi. Bukan hanya di Yerusalem, di rumah tangga kita, tetapi juga Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, provinsi, kemudian Samaria, lintas provinsi, kemudian dimanapun kita berada, lintas budaya. Ya. Jadi saudara sekalian itu yang kedua. Yang ketiga, sasarannya apa? Seluruh wilayah mendengar Injil. Ya. Baru nanti Tuhan Yesus datang dan kita boleh menikmati kerajaan kekalnya. Ya, jadi 3 cara. Ya. Nah, turun atas orang percaya itu sudah dikatakan oleh Yesus. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 dikatakan begini, lihat. Nah, kalau saudara perhatikan, ada kata lihat, itu kata seru. Ya. Kalau bahasa Inggris, behold. Coba katakan behold. Nah, behold. Perhatikan, watch, listen. Nah, itu kata seru. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, apa yang Allah Bapa janjikan? Apa? Roh Kudus akan dicurahkan. Itu sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28 sampai 30 sekian. Jadi itu dijanjikan. Dan Yesus tadi, di Yohanes tadi yang saya bacakan, sudah janjikan. Kalau sudah baca kisah Rasul 1 juga, jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi nanti ya, Yesus ulangin lagi. Dengan kekuasaan di tempat tinggi. Karena Roh Kudus sudah janjikan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati, amin. Beda sama manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dulu waktu pacaran, saya janji hidup setia sampai mati. Belum sampai mati, baru 3 tahun udah selingkuh. Saudara, ya, itu manusia. Kalau Tuhan berjanji akan mengirim, dia akan kirim. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini. Kota apa? Bekasi, Yerusalem. Ya. Sampai kamu, jadi tinggal. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Makanya murid-murid taat. Ya. Yesus menampakkan diri selama 40 hari setelah dia bangkit. Tinggal di Yerusalem, loteng atas, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, kata mengirim, aku akan mengirim, itu dari bahasa Yunaninya, ex apostelo. Ex apostelo, artinya to send away, to send out on a mission. Jadi mengirimnya itu ada misi. Misinya apa? Penyelamatan jiwa-jiwa. Misinya apa? Membawa orang kepada Kristus, supaya juga percaya kepada Dia. Ya. Nah, kata apostelo itu dari bahasa Yunani, kata kerjanya, bentuknya saudara sekalian kata kerja aktif. Present, indikatif, aktif. Artinya kalau bahasa Inggris, grammarnya itu bentuk present continuous tense.
Nah, kalau saudara belajar bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Salah satu tensesnya adalah continuous tense, artinya sedang, akan, dan nanti akan dilakukan juga. Itu begitu. Makanya bahasa Inggrisnya itu lebih tepat mengatakan begini, ya. Behold, I am sending the promise of my father. Saya sedang mengirim, atau saya sedang dan akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa. Ya, selain pakai behold, pakai look, I am sending you what my father promised. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Itu pakai continuous tense. Artinya continuous tense itu ya biasanya ada kata tomorrow atau ya segera atau now. Ya. Artinya pasti dilakukan. Makanya Roh Kudus dicurahkan itu bukan hanya sekedar nubuat, tapi betul-betul digenapi. Amin saudara sekalian. Karena bentuknya present tense. Sedang terjadi dan pasti terjadi. Itu saudara sekalian. Makanya ex apostelo itu dari kata ex, ya, artinya itu kata preposition. Ya. Kemudian apostelo itu ya, rasul, utusan. Ya, jadi satu chemistry. Roh Kudus dicurahkan, ya, itu punya misi sama. Ya, sebagaimana Roh Kudus bersaksi tentang aku, kita pun harus bersaksi tentang Yesus. Karena itu memang misinya sama. Ya. Begitu saudara. Jadi saudara sekalian, kekuasaan yang kita dapatkan, yang diberikan itu dari atas. Kalau yang dari atas pasti baik. Amin saudara. Ya. Cara turunnya dari atas. Dan itu dibuktikan. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 2. Itu peristiwa Pentakosta. Karena judulnya saudara, kalau saudara baca Kisah 2. Ya. Ini kan Kisah Para Rasul. KPR. Kisah Para Rasul. Ya. Bukan kredit pemilikan rumah. Sebenarnya ada teolog mengatakan bukan kisah para rasul, tapi kisah tentang Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Nanti saya buktikan, ya, saya bacakan bagaimana dahsyatnya Roh Kudus bekerja. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Nah, saya udah tuliskan biar cepat saudara. Di situ dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, itu perayaan pada waktu itu orang Israel merayakan panen gandum. Jadi bersuka cita. Kalau pada Perjanjian Baru itu bukan hanya sekedar bersuka cita dengan panen gandum, tetapi panen jiwa. Amin saudara sekalian. Makanya sebenarnya perayaan Pentakosta itu dahsyat karena jiwa-jiwa akan diberikan, akan dituai. Ya, buat kita yang mau bermisi. Ketika tiba hari Pentakosta, bukannya Pantekosta Pak, lafalnya kadang-kadang kita lebih familiar dengan Pantekosta. Yang benar sebenarnya biasanya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi secara komunal, secara eklesial. Nah, seperti kita nih, berkumpulnya di satu titik tempat ini. Ya. Tiba-tiba, turunlah dari langit. Langit ada di mana? Di atas. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada ruangan atas yang muat 120. Kurang lebih seperti ini nih, ruangannya. Ya. Di mana mereka duduk. Nah, duduk seperti saudara nih. Bapak kok berdiri? Ya saya khotbah. Kalau saya duduk nggak kelihatan. Nah, saya mesti nongol. Ya. Ayat 3, tampaklah. Jadi terlihat. Kalau yang terlihat itu berarti wujud, ada bendanya, ada wujudnya. Walaupun ada wujudnya, tetapi nggak bisa dilihat. Makanya Roh Kudus juga digambarkan seperti angin. Saudara bisa melihat angin? Nggak bisa. Apa warnanya? Merah. Kalau dikerok, itu masuk angin. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Hinggap pada mereka masing-masing. Jadi bukan hanya secara komunal dihinggapi, tetapi secara individual. Jadi Roh Kudus itu menghinggapi bukan hanya secara eklesial komunal, tetapi individual. Makanya kekristenan sebenarnya juga relasi pribadi dengan Bapa di sorga. Makanya saudara mesti punya hubungan dengan Tuhan melalui saat teduh. Amin. Saudara sebagai orang percaya yang udah dibaptis, ayo saat teduh. Baca Alkitab, kemudian berdoa. Doa, baca Alkitab. 30 menit lah. Kalau pendeta, ya 1 jam lah. Kalau pelayan, 30 menit boleh. 1 jam lebih bagus. Pak, kalau saya nggak baca Alkitab, baca koran, baca WA, gimana? Ya, gimana? Jangan, karena dia individual. Dikatakan, hinggap pada mereka masing-masing. Masing-masing yang duduk berdoa itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Lalu mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa lain. Kira-kira ada berapa bahasa saudara? 15. Seperti yang diberikan oleh Roh pada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus dicurahkan. Itu sebagai istilahnya inaugurasi.
Sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji dicurahkan. Nah, Roh Kudus dicurahkan itu adalah juga sebenarnya adalah Christ event. Artinya peristiwa Kristus, bukan hanya Natal, bukan hanya Yesus mati kemudian bangkit yang kita rayakan. Bukan hanya kenaikan Yesus yang kita rayakan, tetapi Pentakosta juga kita rayakan sebagai event yang kita harus ingat. Amin, saudara sekalian. Dan ada satu lagi perayaan yang kita juga nanti kita akan rayakan sehubungan dengan Christ event. Apa itu? Janji kedatangannya ketika Yesus datang kedua, itu kita akan merayakan di bumi ini kedatangannya yang kedua itu, saudara. Lah kalau kita udah mati, Pak, nah nanti kita rayakan di sana. Siapa yang mau merayakannya di sana, saudara? Nah, silakan duluan, saudara. Saya belakangan, nggak apa-apa. Kemudian dikatakan tadi ya, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Manifestasi ketika Roh Kudus dicurahkan. Ini jelas, tadi tujuannya menjadi saksi sehingga orang pun mengenal Tuhan, bertobat, percaya Yesus. Dan peristiwa itu segera dibuktikan. Dan terjadi ayat 14, kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus. Nah, Petrus ini murid yang senior. Karena umurnya lebih tua dari Yesus. Yang paling muda, murid Tuhan Yesus siapa namanya? Yohanes. Nah, itu yang lagi nyorot kita Yohanes, saudara ya. Bukan murid Yesus, tapi anggota kita ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. 11. Ya, karena Yudas digantikan jadi kembali lagi 12 sampai Petrus tambah 11, 12. Dan dengan suara nyaring, katakan suara nyaring. Waktu saya baca, suara nyaring. Suara saya nyaring karena ada mic. Ya. Mic nih, bukannya Mike Tyson, bukannya mic yang lain. Mic ini, mic. Itu butuh power. Ya. Nah, untuk 50 orang, itu butuh 2000 watt sound systemnya. Untuk 100, mungkin 3000 watt. Untuk 100 sampai 300, itu mungkin butuh 5000 watt. Untuk 300 ke atas, itu butuh 10.000 watt. Nah kalau 3.000, nanti kan tuh yang bertobat 3.000, itu butuh berapa watt, saudara? Apalagi ruang terbuka sama ruang tertutup, indoor sama outdoor, itu sound systemnya beda, powernya juga beda. Ternyata, dulu saya nggak ngerti bagaimana Petrus khotbah 3.000 orang di outdoor, itu kan di halaman begitu, halaman rumah itu ya, 3.000 orang sampai dengar. Karena nggak mungkin dia bisa percaya kalau nggak dengar, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan yang diurapi itu menjadi rematos Kristus, itu membuat kita timbul iman sehingga percaya. Ya. Ia berkata kepada mereka, suara nyaring, nggak tahu senyaring apa ya. Kalau suara saya bisa sampai yang paling ujung nggak? Aldi dengar suara saya nggak? Oh, dengar. Kenapa? Ada sound system. Kalau begini dengar nggak? Agak orang saya kagak ngomong. Jadi saudara sekalian, hai kamu, apa yang dikatakan? Hai kamu, orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia khotbah tuh. Saya juga heran ya, Petrus itu kan yang nggak berpendidikan tinggi. Tapi bisa khotbah luar biasa. Apa yang membuat Petrus bisa luar biasa khotbah? Ya secara hermeneutik, homiletik, ini luar biasa. Karena dia murid Kristus selama 3,5 tahun. Dia ikut. Makanya dia berubah. Dari nelayan menjadi penjala ikan. Penjala manusia. Menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 40. Ini suruh baca tuh. Ayat 14, 15 sampai 30. Dan dengan banyak perkataan lain lagi. Ya. Jadi kalau khotbah itu enggak hanya 2-3 kalimat. Kalau 2-3 kalimat, habis. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, saya khotbah dengan judul Roh Kudus memberi kuasa. Amin. Nah, apa yang didapat? Enggak ada. Belum ngerti gitu saudara. Ya. Makanya banyak perkataan. Khotbah itu bisa 40 menit. Nah, kita ini dibatasin kurang lebih 45 menit. Nanti saya akan selesai 9.15. Ya. Makanya kalau lewat 9.15 diangkat tuh. Ya, 15 menit lagi beres ya. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian. Ingat, tadi tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya menjadi saksi. Menjadi saksi bisa juga dengan perkataan. Nah, Petrus memberi kesaksian dengan perkataan. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Artinya kesaksian itu mesti benar. Jangan dibuat-buat. Saudara tahu nggak? Saya itu ya, disertai Tuhan. Nyebrang, saya melang kiri kanan. Bisa lewat loh. Ya, itu lagi sepi aja. Coba di sini. Ya, kalau meleng dikit, hilang kaki kita. Ya. Jalan biasa aja di trotoar, meleng dikit, tangan patah, jatuh saudara ya. Sampai dokter istri saya, bagaimana ibu bisa jatuh? Apakah ibu naik motor? Ya kagak. Motor kagak punya, masa naik motor? Gojek kali? Enggak. Ya.
Padahal istri saya tuh nggak jauh dari saya. Karena dia memang nggak bisa jauh dari saya. Dia akan kesepian, saudara ya. Saya jalan maju karena sempit, nggak bisa branding begini. Saya maju, tiba-tiba bruk. Itu sekian detik. Karena nggak hati-hati, saudara sekalian. Ya. Jadi saudara sekalian, memberi suatu kesan, ia mengecam, menasihati. Makanya khotbah itu ada yang mengecam. Dosa itu dikecam. Jangan berbuat dosa lagi. Menasehati, ada nasihat. Makanya kalau dengar khotbah jangan banyak protes. Garing amin, saudara ya. Bapak khotbahnya kok bahasa Inggris? Hitungin aja, baru 2 saya ngomong bahasa Inggris. Itu bahasa Yunani, baru 2 juga, apostelo. Nanti banyak, saudara ya. Karena memang kan bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi tujuan kesaksian supaya orang diselamatkan, amin. Supaya orang diselamatkan itu butuh kuasa. Ayat terakhir, 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, jadi ketika dengar, terima. Amin, saudara sekalian. Jangan terima pendeta yang ganteng tuh pendeta ya, masih single nggak? Biasanya pendeta yang ganteng itu saudara sekalian udah laku. Lihat perkataannya, nasihatnya, dengerin, cerna, kemudian lakukan. Pasti berubah, amin. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis karena percaya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 dari 12, 70, 120, 3.000 itu lompat. Itu pasti karena Roh Kudus, amin saudara sekalian. Karena urapan Roh Kudus itu dahsyat. Dia bisa menggemahkan. Makanya pendeta hamba Tuhan itu butuh urapan. Yesus ketika di bumi ini, itu dicatat, dijelaskan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Makanya Roh Kudus dan kuat kuasa, kisah 10 ayat 38, itu nggak bisa dipisahkan. Ketika dia memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus, pada saat itu juga kuasa mulai bekerja. Masalahnya apakah kita activate Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini ketika kita percaya kita dimeteraikan Roh Kudus. Nah, Yesus itu penuh urapan. Urapannya Roh Kudus dan kuat kuasa. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Untuk bisa berbuat baik itu butuh energi. Makanya kata berbuat baik itu dari bahasa Yunani euergeto. Euergeto itu dari kata eu itu baik. Kemudian ergeto itu jadi dari kata ergon. Ergon itu pekerjaan, bisnis, aktivitas. Produk yang dihasilkan. Itu ergon. Ya. Nanti ada kata kuasa itu dari kata energi. Nah itu energi N di dalam ergon. Ya. Di dalam ya, kita bekerja. Itu energi yang di dalam bekerja. Ya. Energi, energon. Ya. Begitu saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian 3.000 orang bertobat itu karena kuasa Roh Kudus. Amin saudara sekalian. Makanya penyertaan Roh Kudus ketika amanat agung diberikan itu nggak bisa dipisahkan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Paulus tuh ngerti. Ketika orang percaya Yesus, terima Yesus, itu Roh Kudus dimeteraikan, ditempelkan. Artinya dikenakan, ya, ditempatkan, begitu saudara. Jadi ketika amanat agung diberikan, itu ada penyertaan. Akan menyertai selama-lamanya. Wah, kagak otomatis terus kan. Biasa seginian otomatis ya. Ngantuk kali saudara ya. Ingat nih, Roh Kudus ada dalam diri saudara. Yang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri saudara, katakan amin. Mesti percaya. Karena itu jelas. Ketika kamu percaya, ketika kamu apa? Percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan itu, kalau meteraikan ditempel. Itu jadi milik tuh. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dijanjikan, dimeteraikan. Kalau bahasa Indonesia, sederhana Indonesia. Dan oleh karena itu, oleh karena apa? Ya karena kita percaya. Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikannya kepada kalian. Diberikan, ditempelkan sebagai apa? Tanda. Kalau meteraikan sah. Betul nggak? Ketika tanda tangan transaksi ada meterainya, sah. Kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian adalah milik kepunyaan Allah. Jadi Roh Kudus diberikan, kalau terjemahan lain itu sebagai down payment. Itu bahasa Inggris keberapa tuh ya? Sebagai uang muka. Kalau uang muka diberikan, kemungkinan batalnya kecil. Betul nggak saudara sekalian? Saudara misalnya beli rumah, biasanya ada down payment, uang muka. Uang mukanya rumah berapa saudara yang KPR? Berapa? 20%. Ada yang 30%, sekarang 20 ya? 20 ya? Nah itu sebagai jaminan, sama Roh Kudus ditempatkan itu sebagai jaminan. Supaya kita bisa menjadi saksi, dan juga jaminan kita nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya
Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti kita akan masuk dalam kerajaannya. Karena ada kuasa yang diberikan. Amin. Nah kuasanya itu saudara sekalian, belum juga saudara ya. Otomatis semuanya. Kuasa itu, you shall receive power. Kata power itu ada 270 kali di Alkitab PL dan PB. When the Holy Spirit has come upon you. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan ketika kita percaya. Makanya disebut the power of the Holy Spirit. Katakan the power of the Holy Spirit. Itu bahasa Inggris kelima saudara ya. Jadi jangan protes ya, Bapak kebanyakan bahasa Inggris. Memang ininya bahasa Inggris saudara ya, literaturnya ya. Jadi saudara sekalian, dari tempat tinggi itu dicurahkan kuasa. Ya, tempat tinggi saudara ya. Jadi Yesus tidak memberikan dari sumber yang lain. Sumbernya dari Bapa, karena dia minta kepada Bapa. Makanya sumbernya jelas. Amin. Kita juga punya Allah Bapa yang tempat tinggalnya jelas. Makanya disebut doa Bapa kami yang tinggalnya di surga. Tapi rohnya ada di mana-mana. Bahkan ada dalam diri saudara. Yang akan bekerja dengan dahsyat kalau saudara mau mengaktifasinya. Dengan apa? Dengan doa. Dengan firman. Dengan penyerahan. Dengan kesucian. Yang amin dikit saudaranya. Kalau hidupnya amburadul, nggak bisa. Mau minta diurapi. Tapi hidupnya nggak benar. Bukan urapan. Urakan. Makanya nggak heran. Ya, hamba Tuhan atau pendeta yang urakan. Di mimbar dia bisa berkata angkat tangan. Kalau nyanyi luar biasa. Kita pikir urapan dahsyat. Tapi di rumah tangan yang sama yang diangkat untuk menyembah itu seperti halilintar. Istrinya ditampar. Tak. Nggak puas. Tak. Ada pendeta yang seperti itu? Bertobat saudara. Nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku saudaranya. Saudara, itu menghasilkan perubahan. Kita nggak bisa bicara soal rumah tangga mengasihi. Kalau karakter kita nggak berubah. Saya orang yang kurang sabar. Tetapi bersama dengan waktu saya belajar sabar. Ya. Amin saudara. Itu buah roh. Itu dihasilkan karena apa? Hubungan dengan Tuhan, kita mau mengerjakan keselamatan, menghasilkan karakter. Buah itu kan hasil. Kalau saudara tanam pohon mangga atau pohon pepaya, saya punya pohon pepaya udah berbuah beberapa kali. Itu nggak bisa pas ada pentilnya, besok gede gitu. Itu balon ditiup, begitu. Saya tungguin begitu. Ada 2 buah tuh, yang satu udah merah. Saya bilang nanti saya mau petik nih. Kemarin hari Sabtu saya lihat, lah hilang. Saya bilang siapa yang ngambil? Istri saya bilang nyeletuk, kucing kali, kucing tak kedoyan. Pepaya. Nah, emaknya kucing mana tadi ketemu? Tanya dia, kucing tuh nggak doyan pepaya. Saya juga bingung siapa yang ngambil. Nggak ada CCTV. Nah buah itu nggak bisa sontak. Besok langsung enggak berbuah. Sama Roh Kudus itu membentuk kita. Ya, memang lambat, tetapi percayalah akan berubah. Amin saudara sekalian. Nah kuasa seperti apa? Efesus 1 ayat 19 dan 20 itu ditulis begini. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa. Bekerja dengan penuh kuasa itu hebat. Di dalam diri kita yang percaya. Makanya iman itu respon. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu Roh Kudus bekerja, timbul iman. Dia percaya raih itu. Keselamatan itu. Makanya nggak bisa nunggu nanti kalau Roh Kudus berkata secara audible, saya baru percaya. Nanti Roh Kudus bisa gerakan kita. Ya, bisa menjadi orang percaya, bisa terima. Itu memang satu misterinya tuh di situ. Bagaimana ya? Sama kelahiran baru itu kan sebenarnya dimulai ketika orang terima Yesus. Bagaimana dia bisa terima Yesus, itu ada misterinya. Sama bagaimana kok janin bisa ada ya? Kita nggak tahu, itu ada misterinya. Yang kita tahu ketika sperma ketemu ya ovum itu jadi zigot, jadi apa begitu, terus bertumbuh jadi bayi, kemudian lahir lah. Nah waktu lahir itu nggak langsung gede. Kalau lahir langsung ganteng seperti ini, nggak muat rahim ibunya. Kecil dulu, beratnya berapa? Yang saya bingung ya, wanita hamil, beratnya 60. Ketika hamil sekian bulan, beratnya jadi 90. Jadi 40, itu kan bukan bayi. Apaan saudara? Pentaki, kemudian babi hong, babi merah, ya kan dicerna. Nah itu saya bingung tuh. Makanya ada wanita yang bintang film ketika dia hamil, beratnya 80 kilo. Wah dia habis melahirkan, dia mesti kerja keras, kempesin lagi ya. Begitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kerja keras. Nah itu kuasanya itu bekerja. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa. Katakan luar biasa. Yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian. Yesus bangkit itu, hidup itu karena kuasa Allah. Nggak mungkin nggak. Sama ketika Lazarus mati udah 4 hari, 4 malam, 4 hari ya dikubur. Itu bisa bangkit, itu pasti kuasa Allah, betul nggak? Jangan coba-coba
Udah dikubur Pak anak saya, Bapak bisa bangkitkan. Gampang. Yesus bisa, masa gua kagak bisa. Gali. Pas digali doain dalam nama Yesus. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, membangkitkan, saya juga bisa. Kira-kira bangkit gak saudara? Ya belum tentu saudara. Jangan mencobai Tuhan. Amin saudara sekalian. Kalau memang udah waktunya ya udah. Lagi pulang betah amat di bumi ini. Ya. Nah jadi saudara, kuasa yang dipakai itu, kuasa yang dilimpahkan itu, kuasa yang luar biasa. Dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama dengan Allah di sorga. Nah, Yesus dibangkitkan untuk memerintah selama-lamanya. Kalau versi mudah dibaca, dan kamu akan tahu bahwa kuasanya sangat besar. Sebesar apa kuasanya? Nanti saya jelaskan. Ya, waktunya mau habis. Kuasa itu sama kuatnya dengan kekuatan besar yang dipakainya untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, kuasanya seperti apa? Kuasa dunamis. Nah, selain dunamis, saudara sekalian, ya, ada kuasa yang lain, yaitu eksosia. Eksosia itu ketika kita percaya, terima Yesus, Yohanes 1 ayat 12, itu diberi hak, otoritas, makanya disebut otoritas. Itu disebutkan di Alkitab 103. Itu otoritas. Ya, kita nggak bisa mengusir setan kalau nggak punya otoritas. Saya ketika kerja itu dikasih otoritas. Kartunya di-set supaya bisa masuk ruangan-ruangan otorisasi, ruangan apa. Supaya bisa sidak atau bisa ngecek. Kalau OB itu dikasih otoritas dari jam sekian-sekian supaya bisa bersihin. Itu kalau nggak dikasih, nggak bisa. Makanya harus dari kekuasaan dari tempat tinggi, baru dikasih otoritas. Sama waktu kita percaya Yesus, percaya dalam namanya, kita diberi hak otoritas. Kemudian selain otoritas, ada juga energo. Energo itu energi. Ya, kalau sekarang tuh energi kan, ya, rumusnya apa? E sama dengan MC kuadrat. Jadi energi itu M, massa berat. Kemudian C itu kecepatan cahaya. Nah untuk memindahkan HP ini, itu butuh energi, betul nggak? Ya, untuk pindahin. Ini kan beratnya nggak sampai 150 gram. Coba kalau beratnya 150 kilogram, butuh energi nggak? Butuh 3-4 orang untuk mengangkat itu. Dan butuh kecepatan untuk memindahkannya. Nah Roh Kudus itu juga energi. Ya, yang memberikan kita kekuatan. Itu ada 8 kali. Kemudian iskus. Nah iskus ini saudara sekalian dari bahasa Yunaninya, eskon. Dasar katanya itu eskon itu dari kata eko. Eko itu menggema. Amin saudara sekalian. Sama suara saya di sini ini bisa menggema ke ujung-ujung itu karena ada kuasa. Amin. Nah, kuasa itu yang dipakai, yang diterima oleh Petrus ketika dia khotbah sampai 3.000 orang bertobat. Dengar. Itu pakai kata eko. Amin saudara sekalian. Selain eko juga ada kratos. Kratos itu dominion. Makanya orang percaya itu punya dominasi terhadap kuasa gelap. Makanya setelah percaya Yesus, terima Yesus, hidup dalam pertobatan, dia punya kuasa. Lewat gang sempit, gelap, gak ada lampu, jalan terus, amin. Kenapa jalan terus? Ya rumahnya di situ. Jalan, jangan takut nungguin 2-3 jam, nanti ada yang jalan situ baru saya lewat. Kalau nggak lewat-lewat, seharian nginap di situ. Punya otoritas. Makanya jangan takut. Misalnya tempat yang kita nggak kenal, kita udah kebelet, pipis. Jangan numpang-numpang anak babi mau kencing. Jangan. Lu anak Tuhan, jangan berubah jadi anak babi karena takut. Amin. Buang air di situ. Tapi jangan buang air besar. Ya. Di situ. Nah kalau ada roh jahatnya di situ, salah sendiri kenapa di situ? Anak raja mau kencing lu di situ. Artinya punya otoritas, amin. Habis contoh lain yang nggak ada, yang ada di otak saya. Jangan suami Kristen udah 10 tahun, kalau bangun tengah malam istrinya dibangunin karena mau pipis takut. Jangan, itu otoritas, dominion. Nah yang paling banyak itu dunamis. Nah kata dunamis itu saudara dipakai di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu dunamis, itu memiliki definisi yang lumayan banyak. Kuasa, kekuatan. Ability, kemampuan. Tadi yang saya bilang, Petrus kan pendidikannya nggak tinggi. Kalau pendidikan tinggi, punya edukasi, punya pengetahuan, punya keterampilan, mungkin beda ceritanya, seperti Paulus. Tapi dia bisa, karena kuasa Roh Kudus, ability, efikasi. Kok bisa manjur ya, bisa efektif ya? Karena Roh Kudus tuh digemahkan, dia khotbah dengan bahasa yang kalau kita baca bahasanya, memang beda sama Paulus. Yang edukasi. Dan miraculous power. Coba katakan miraculous power. Oh, pelan saudara sekalian. Ya. Itu kuasa mujizat. Di mana orang bisa mengalami mujizat. Makanya ketika murid Yohanes datang kepada Yesus untuk nanyain apakah engkau yang diutus Allah itu. Yesus bilang begini. Di Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Kemudian yang kusta menjadi tahir. Yang budak mendengar. Yang mati dibangkitkan. Itu kan miraculous power, betul nggak? Dan Yesus tadi kan di Kisah 10 ayat 38 diurapi Roh Kudus. Itu dilakukan Yesus. Nah yang terakhir, yang miskin, diapain? Tadi yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, yang miskin. Yang miskin.
Yang miskin diberitakan kabar baik. Yang miskin digospelize, artinya diubah hidupnya seperti yang Tuhan kehendaki, sepadan dengan Injil. Itu juga untuk bisa berubah, itu kan butuh energi. Nah itu butuh dunamis, energi, yang tadi saya jelaskan, power. Ya, power. Jadi saudara sekalian, jelas ketika Roh Kudus dicurahkan, itu tujuannya menjadi saksi. Dan saksi yang efektif, itu karena ada Roh Kudus dalam diri saudara. Ya. Akibatnya, ya, ini coba ya, karena waktu saudara ya. Jadi, otoritas itu kita terima karena ada kuasa dalam diri kita. Amin saudara sekalian. Sehingga Injil bisa disebarluaskan. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi Yudea, Samaria. Klik, ya. Yerusalem, Yudea, Samaria. Saudara tahu nggak? Yudea sama Yerusalem itu sekecil apa? Coba buka. Klik. Nah, Yerusalem itu kecil tuh, lingkaran kecil. Ini kan peta dunia ya. Itu Yerusalem, Yudea juga tuh provinsi. Samaria tuh lintas provinsi. Ya. Tetapi Injil bisa sampai ke seluruh dunia. Itu karena ada kuasa yang menggemakan. Sampai saat ini saudara tahu, orang Kristen yang terima Yesus itu ada 2,4 miliar. 2,4 miliar itu kalau ngumpul itu di mana saudara? Kagak muat di sini mah desek-desekan. Ya. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara sekalian, saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus bersaksi. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Harus bersaksi. Ayat terakhir, ya. Musik bisa maju ke depan. Siapin F. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi bukan hanya Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran. Ya. Roh penghibur yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah kita yang ada Roh Kudusnya, kamu juga harus bersaksi. Jadi bersaksi bukan hanya perintah, tapi kewajiban. Mau nggak mau kita harus bersaksi, dimanapun kita berada. Karena memang tujuan Roh Kudus dicurahkan, supaya kita bisa menjadi saksi. Di rumah tangga kita, di sekeliling kita, tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat wanita.